wabarakatuh. Sebagai hamba Allah mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar di muka bumi ini. Dan jantung kita masih berfungsi bekerja sama dengan paru-paru memumpahkan darah ke seluruh organ tubuh kita. Suatu hari nanti, suatu masa nanti itu akan berakhir. Jantung tak akan lagi berdetak memumpahkan darah, telingamu tak sanggup lagi untuk mendengar, mata tak bisa lagi untuk melihat, alias kontrak kita untuk hidup di dunia ini sudah berakhir. Maka gunakanlah kesempatan hidup yang diberikan Allah kepada kita yang sangat pendek ini dengan sebaik-baiknya. Karena yang paling dekat dengan kita adalah kematian, sedangkan yang paling jauh dengan kita adalah masa yang telah berlalu. Seterusnya salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada pimpinan umat Islam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para wanita solehah yang saya cintai, baru pertama kita berjumpa setelah habisnya Ramadan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ibu mau memaafkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini pengajian kita judulnya muliakan surgamu, maka Allah akan memuliakan dirimu. Ibu-ibu punya surga enggak? Ibu punya surga? Berapa buah surga ibu? Berapa buah surga ibu? Banyak kata ibu, Masya Allah. Surga ibu Musalah Tabiin sangat banyak sekali, pantasan muka ibu cerah semuanya. Jadi orang yang akan masuk surga itu engkau lihat dari segi raut wajahnya. Mukanya itu berseri, wajahun malihun, wajahnya itu manis, murah senyum. Ada ibu senyum? Ada. Coba senyum sikit. Orang yang senyum, banyak senyumnya, wajahnya awet muda. Orang yang jarang senyum cepat tua. Ibu mau cepat tua atau awet muda? Awet muda. Banyak-banyak senyum ya Bu ya. Ibu pulang dari sini nanti sampai ke rumah senyum. Apa kata orang Bu? Tak lama leko katanya kan, lah senyum-senyum surang saja. Jadi ada dua surga yang akan kita bicarakan hari ini Bu. Sebelum kita menikah, cemana lah mik Bu Upun ini nih. Kayak enggak senang aja miknya nih. Sebelum kita menikah, surga kita cuma satu. Apa surga kita Bu? Di mana surga kita? Sebelum awak lelaki. Pak Alo Ibu Koko. Dia sebelum kita menikah ada satu surga kita. Di mana surga kita? Di bawah telapak kaki ibumu. Itu surgamu sebelum kita menikah. Muliakan ibumu, maka Allah akan memuliakan dirimu. Yang surga kita yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah orang tua kita. Maaf ibu-ibu, semuanya kita mempunyai orang tua dan semuanya mungkin kita pernah bersalah kepada kedua orang tua. Mungkin pernah air mata ibu kita menetes di pipi kita akibat kata-kata atau perbuatan kita. Padahal ketika engkau mengatakan atau uffin kepada kedua orang tuamu, maka engkau dicatat sebagai berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mentar mic-nya gimana nih Bu? Periksa dulu mentar. Gimana mic-nya Bu Un? Kita tukar mic mentar dulu. Kok layadonan rancak aja ada diburu aja yang kapo Bu Un ya. Ambo kan sukunan rancak. Udah konsentrasi ibu-ibu. Kita merasa kehilangan orang tua, merasa dosa kita itu banyak kepada orang tua
ketika orang tua sudah terbujur kaku di tengah rumah. Ketika orang tua sudah pergi meninggalkan kita, kedua tangannya dilipat oleh orang tua kita, terbujur di tengah rumah, Bu. Dua yang terbayang oleh kita di saat itu, yang pertama, kesalahan kita, hardikan kita kepada kedua orang tua kita. Dan yang kedua, pelayan dan kasih sayang orang tua lah yang terbayang oleh kita, Bu. Maka di sini akan kita buka, Bu. Kenapa kita memberikan pengajian seperti ini? Karena betapa banyaknya orang yang mengomel-ngomel mengurus orang tuanya. Orang tua ikhlas loh, Bu, besarkan kita. Bahkan ketika kita sakit, demam panas kita, Bu, orang tua menunggu kita sambil mengusap kepala kita dan membelai dan menanti kesembuhan dari sang anaknya. Tapi ketika anak menunggu orang tuanya dalam keadaan sakit, itu menunggu kapan orang tua mati. Itu kebanyakan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayni hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an yashkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu, karena ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah lemah serta menyusukan engkau selama 2 tahun lamanya. Itu ibu membesarkan kita. Ibu mungkin yang udah tua-tua, yang udah berumur 50 tahun ke atas, masih teringat dengan orang tua ibu. Ibu masih ingat dengan mak ibu ketika membesarkan ibu. Itu ibu kita atau ayah mungkin ketika membesarkan kita, kita masih kecil-kecil nih, Bu. Ibu pulang dari pasar atau pulang dari manapun, ibu kita mau makan nasi nih, Bismillahirrahmanirrahim, itu terhenti suapan nasi mak kita, Bu. Teringat kita pulang dari sekolah, tidak jadi dimakan nasinya, dia tutupnya kembali dengan harapan kita pulang. Dan dengan lembut ibunda bilang, Nina, makanlah nasi, nak. Kita makan dengan lahapnya. Mama udah makan belum? Mama udah kenyang, nak. Itu orang tua kita, Bu. Nah, pernahkah kita hari ini ketika kita memakan apapun yang kita makan, Bismillahirrahmanirrahim, ini dulu-dulu nih, ketika orang tua masih sehat, ketika orang tua kita masih jaya, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat enggak mak kita di kampung, Bu? Cicil pahala untuk orang tua walaupun cuma 2.000 rupiah dalam 1 hari. Kita makan lontong nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat mak di kampung, ingat bapak kita di kampung. Simpan di celengan yang ada di lemari piring di rumah kita, Bu. Ini untuk mak saya nih. Sebulan kemudian berjumlahlah uang tadi 100.000 rupiah. Nggak usah banyak-banyak. Mak kita nggak minta uang jutaan rupiah sama kita. Yang jelas kita ingat nggak sama orang tua. Ini simpan 100.000 rupiah kita kirim sama orang tua. Nggak punya rekening orang tua, mau di kampung sana numpang ke rekening tetangga. Ketika orang tua menerima uang dari tetangga, Pak, Mak, ini kiriman dari anak bapak loh, 100.000 rupiah. Dengan bangganya orang tua kita, Bu, digenggam eratnya tangannya tadi, uang tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ingat anak sama saya, ya Allah. Itu nggak dibelanjakan uang oleh orang tua kita, Bu. Disimpannya di bawah kasurnya yang lusuh. Setahun kemudian beliau ikut kurban dengan uang pemberian dari kita. Kira-kira dengan uang 100.000 sebulan sudah terbalaskah jasa orang tua oleh kita, Bu? Belum. Kenapa? Jasa orang tua takkan pernah dapat kau balaskan. Jasa mandi indah kata baleh, biarlah babungka perak jo
berikan kepadanya. Jadi saya menceritakan ini kepada ibu-ibu. Kalau yang baiknya saya ceritakan, Bu. Kalau yang buruknya saya tidak mau ceritakan. Ini ada teman saya, Bu. Boleh dikatakan teman bagi saya, kakak bagi saya, panutan bagi saya, dan role model bagi saya. Nama beliau Ibu Ernita Palena, Bu. Itu tinggalnya di Jalan Aman. Mungkin ibu-ibu tahu dengan beliau. Beliau seorang guru SD Center. Hidup mulai dari nol ini. Ibu Ernita Palena ini mempunyai saudara yang banyak. Laki-laki, suaminya pun juga seperti itu, punya saudara yang banyak. Hidup dari nol, tidak mempunyai pekerjaan ketika beliau menikah. Bahkan siang harinya itu kain spray dialaskan ke kasur, malam harinya dijadikan gorden pintu. Begitulah hidup beliau dulu, Bu. Tapi karena redo orang tuanya, karena orang tuanya dia muliakan, akhirnya alhamdulillahirabbil alamin keluarlah SK beliau menjadi pegawai negeri. Itu bekerja, kalau tidak salah saya itu di kepulauan, di suatu kepulauan. Gaji pertama ibu ini diberikan seutuhnya kepada kedua orang tuanya. Semuanya diberikan kepada orang tuanya, tak ditinggalkan sedikit pun. Dan orang tuanya ini zaman dahulu tidak membelanjakan uang tersebut, disimpannya di dompet hingga detik hari ini. Uang itu masih utuh, tidak laku lagi, Ibu, masih utuh. Dan alhamdulillah karena beliau memuliakan orang tuanya, sekarang alhamdulillahirabbil alamin menjadi orang kaya beliau, Bu. Suami kerja di Chevron dan beliau hidup jaya. Itu kalau kita memuliakan orang tua. Maaf cakap, Bu, kadang-kadang orang bekerja, anak udah bekerja nih, Bu, anak udah sukses, tapi ketika kita tanya, semuanya bisa dia beli. Mungkin bisa kredit mobil, atau kredit motor, atau bikin rumah, atau sekolah anaknya udah tinggi-tinggi. Tapi ketika kita tanya, ibu udah sukses ya? Udah, alhamdulillah, Bu. Berapa ibu kirim sama orang tua ibu dalam 1 bulan? Jawaban mereka apa? Oh, kalau itu belum berlebih, Bu Fit, payah begini kok. Dan dia mengatakan payah dan payah. Payah sehidup itu tarui, mengeluh sedalam hidup. Apa kata malaikat? Ya Allah, berikan kepayahan dalam hidupnya, sempitkan hatinya ya Allah. Kalau Allah sudah menyempitkan hati kita, Bu, betapapun sukses kita, Bu, tapi hati sampai tak muliakan orang tua, maka hidupmu takkan pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepadamu. Allah tidak menyuruh kita itu menghafal Quran lah supaya kamu masuk surga, tapi tidak, muliakanlah surgamu. Surgamu mana? Yaitu orang tuamu. Orang tua tidak memberikan sisanya kepada kita, tetapi disisakannya untuk kita. Ibu kalau dapat uang, ibu yang makan duluankah? Ibu yang mewah duluankah? Atau anak yang ibu muliakan dulu? Anak kan, ini untuk anak saya loh. Ibu udah mau beli baju di butik nih, udah lihat baju orang, tapi teringat akan sebuah sekolah anak, ibu gak jadi beli baju kan? Gak jadi kan? Untuk siapa? Untuk anak, Bu. Tapi pernahkah ibu bayangkan di sekian banyaknya anak-anak yang merawat orang tua? Lihat, alam terkembang jadikan guru. Saya menangis, saya terharu, dan saya bersedih. Di sekian banyak orang tua yang sudah uzur, saya lihat, Ibu ya, itu banyak orang tua yang ditidurkan di dapur. Maknya ditidurkan di dapur, Bu. Pernah Ibu lihat? Pernah. Ibu kalau bikin rumah, yang pertama Ibu pikirkan kamar anak kah atau kamar Ibu? Kamar anak Ibu pikirkan? Ini untuk kamar anakku nih, saya muliakan anakku nih. Tapi ketika maknya sudah uzur, sudah tua renta, tak jarang anak menidurkan maknya di dapur dalam kepanasan. Saya geram, Bu, ketika orang-orang tidak memuliakan orang tuanya. Semarah, Bu. Kamu tidur dulu di dapur itu dengan kepanasan, dengan kondisi yang seperti itu, bisa enggak kamu tidur? Kalau kamu bisa tidur, berarti makmu juga bisa tidur. Kalau kau tak bisa tidur, makmu
bisa tidur. Kita ungkit lagi kebaikan-kebaikan orang tua kita. Kalau ibu mempunyai kasur satu, tikar jelek satu, kita ditidurkan di mana waktu kecil, Bu? Di kasur mak kita lalu di mana? Di lapia, Bu. Bahkan ketika mak menungguin kita tidur, satu nyamuk pun tidak diizinkan oleh orang tua kita menggigit kita, Bu. Dijaganya kita dengan penuh hati dan tulus ikhlas. Muliakan orang tuamu, maka Allah akan memuliakan hidupmu. Mulia hidup bukanlah karena harta dan kekayaan, tetapi mulia hidup orang yang menatap kehidupan ini dengan penuh ikhlas dan kesabaran. Ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, ada suatu cerita nih, Bu. Di zaman Rasulullah SAW, seorang pemuda yang bernama Kilab bin Umayyah. Kilab bin Umayyah ini mempunyai seorang orang tua, ayah dan ibu yang sudah tua renta dia, yang sudah uzur dia. Dengan arti kata, merawat orang tua yang sudah tua dan uzur ini bukan butuh kekuatan, tetapi butuh kesabaran. Betul? Butuh sabar kita, Bu. Sama dengan orang tua kita membesarkan kita dulu, bukan butuh kekuatan, tapi butuh kesabaran. Kita menangis siang dan malam, kita nggak mau tidur, kita nggak mau makan, mak kita berusaha agar kita itu makan. Begitulah kita dalam mengurus orang tua kita, Bu. Nah, jadi Kilab bin Umayyah ini merawat kedua orang tuanya dengan tangannya sendiri, dengan penuh tulus dan ikhlas. Dan kebiasaan Kilab bin Umayyah ini memeras susu onta yang diperas dari tangannya dan diberikan langsung kepada kedua orang tuanya. Inilah kerja Kilab bin Umayyah setiap harinya. Pada suatu hari, ketika Kilab memberikan susu kepada kedua orang tuanya, dia lihat orang tua yang sudah tua renta itu masih tertidur saja, tidak terbangun dia. Dan Kilab pun tidak berani membangunkan kedua orang tuanya. Jadi ibu-ibu, kalau ada orang tua kita yang tidur lelap, jangan pernah ibu ganggu. Jangan ibu bangunkan, biarkan beliau terbangun sendiri. Lalu Kilab ini menunggu orang tuanya sampai besok pagi. Baru terbangunlah kedua orang tua Kilab bin Umayyah. Dan Kilab pun memberikan susu segar kepada kedua orang tuanya. Dan pada suatu hari datanglah panggilan jihad fi sabilillah dari Umar bin Khattab. Wahai Kilab, engkau sekarang akan diutus ke medan juang, wahai Kilab. Lalu Kilab pun minta izin kepada kedua orang tuanya. Wahai ayah dan ibu, izinkanlah saya untuk pergi berjihad di jalan Allah. Kata ibunda Kilab, jangan engkau pergi Kilab. Nanti ketika engkau pergi berjihad di jalan Allah, bersama siapa kami akan tinggal Kilab? Siapa yang akan mengasih kami makan, wahai Kilab? Lalu kita Kilab, tenang wahai ayah dan ibu, saya akan mencarikan engkau seorang budak atau pembantu yang akan mengurus engkau seperti tanganku mengurus engkau. Seperti janjinya, Kilab pun pergi ke medan juang dan meninggalkan ayah dan ibunya dengan seorang budak atau pembantu. Seperti biasa, sang budak pun mengurus orang tua tadi dengan tulus dan ikhlas. Dan pada suatu hari, hal serupa pun terjadi ketika sang pembantu memberikan susu kepada kedua orang tua Kilab bin Umayyah. Dia lihat orang tua yang sudah tua dan uzur itu masih tidur saja, tidak terbangun dia. Dan sang pembantu pun pergi meninggalkan kedua orang tua yang sudah tua renta tersebut. Apa yang terjadi, Bu? Di tengah kedinginan malam, terbangunlah kedua orang tua yang sudah tua renta ini. Berbisik-bisik mereka, wahai Kilab, engkau di mana wahai Kilab? Kami tidak redha engkau pergi berjihad wahai Kilab. Kami haus Kilab, kami lapar Kilab, dan kami akan mengadukan engkau kepada Umar bin Khattab wahai Kilab. Lalu berita ini pun sampai ke telinga Umar bin Khattab. Dan Umar pun memanggil Kilab bin Umayyah ke medan juang. Wahai Kilab, engkau pulang wahai Kilab.
Yang kata Kilab, apa salahku wahai Umar? Aku ingin berjihad wahai Umar. Apa kata Umar bin Khattab? Engkau uruslah kedua orang tuamu dengan penuh ikhlas. Yang ikhlas ini tidak ngomel-ngomel ya Bu ya, tidak ngumpat-ngumpat ngurus sama orang tua. Engkau uruslah orang tuamu dengan penuh tulus dan ikhlas, maka pahalanya sama dengan pahala jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, ada kalanya kita lihat, tapi kita kan disuruh oleh Allah, jangan pernah engkau mengatakan ufin kepada kedua orang tuamu. Aja enggak boleh tuh Bu, apalagi ufin. Itu apa artinya enggak? Kalau bahasa Minangnya, model itu tak boleh dah. Ufin, apalagi engkau membentaknya. Saya mungkin pernah dengar juga nih, orang tua ini kan ada kalanya peka ya Bu ya, tuli ya. Ada peka, ada tuli. Ibu udah ada yang peka di sini. Mudah-mudahan ibu tak pernah peka. Amin. Nah, ada anak yang membentak orang tuanya yang dalam keadaan tuli nih. Mungkin ini juga yang terjadi kepada banyak orang di luar sana Bu. Dibentaknya orang tuanya, kalau bahasa Minangnya nyuariaknya orang tuanya. Amak kemakan lain dah. Suntialah munculnya sampai siko. Jadi saya tanya, ibu kok bentak orang tua? Saya bukan mengatakan saya ini anak yang baik, enggak. Saya bukan mengatakan saya ini orang anak yang soleh, tidak Bu. Tapi insya Allah orang tua saya juga peka kedua-duanya Bu. Peka, enggak terengar ya doh. Alhamdulillah di rumah saya bukanlah saya mengatakan saya orang yang hebat, tidak. Saya orang yang sempurna, tidak. Saya tak pernah sekalipun mendengar suami saya, anak-anak saya itu membentak bapak saya, tidak pernah Bu. Walaupun kita tidak menghitung berapa lama orang tua di tangan kita, kita tak menghitung seperti itu ya. Oh, orang tua bersama kita sekian bulan, sekian hari, itu kita tidak menghitung itu ya. Saya tidak pernah mendengar bentakan itu. Saya cuma gini Bu, kalau di rumah nih orang tua ada peka keduanya nih. Kalau mau suruh makan, makan. Nah, kalau mau mandi, Nah, gini kan. Nah. Jadi orang bentak orang tuanya begini, amak ke mandi lai. Ibu kenapa kok bentak orang tua Bu? Yo nyopaka, kata kan. Ndak teranga doh. Terus saya bilang nih, nan paka sebenarnya bukan ama ibu. Nan paka sebenarnya ibu. Ibu pinjam mikrofon masjid saja, itu menghardi orang tua yang tuli takkan dengar dia Bu, percuma aja Bu. Yang adanya ibu naik darah, yang adanya ibu naik tensi. Jadi orang tua ini butuh kata-kata lembut. Walaupun orang tuamu tak mendengar lagi, tapi ketika engkau membentaknya, menghardinya, dia tuh tahu Bu sebenarnya. Dia tahu dari raut wajahmu yang ketika membentak orang tuamu, dia tahu apa makan. Dia tahu Bu. Tidak usah teriak-teriak. Baik-baik aja lah. Ibu teriak pun keluar kotoran ibu dari telinga, kok kotoran keluar Bu, tidak keterangan ada orang tua doh. Nah, itu orang tuamu, muliakan orang tuamu tuh surgamu. Bersyukurlah ibu yang ada di tangan ibu orang tua sekarang nih Bu. Ibu lihat di Arab Saudi. Lihat berita Arab Saudi Bu. Beradik kakak bertengkar sampai ke pengadilan untuk merebutkan hak asuh orang tuanya. Kalau kita kan banyak Bu memperabaikan harato dari orang tua. Kalau di tangan orang tua layado 20 ameh, amak dialah sampai mati di tangan den. Layado di kaluangnya agak 20 ameh, amak dialah sampai mati di tangan den. Tapi ketika orang tua tak punya apapun satunya, semuanya pada menolak kehadiran orang tua. Adalah bosan, pola bosan, lah bosan. Nanti yang mengatakan bosan itu dialah yang paling parah ketika maknya meninggal dunia, ketika orang tuanya meninggal dunia. Itu di Arab Saudi. Beradik kakak nih Bu, berantem memperebutkan hak asuh orang tuanya. Masya Allah, orang tuanya udah tua uzur nih Bu. Jadi bertanya Pak Hakim, kenapa kalian berantem nih? Yang kata si adik, saya pengen mengasuh orang tua saya. Yang kata kakak juga begitu. Ndak, mak di tangan saya.
Tersenyum Pak Hakim, Masya Allah, luar biasa. Kenapa kalian ingin memperebutkan ini, orang tuamu sudah uzur? Dia menjawab, ini adalah surgaku. Ini surgaku loh. Andaikan kita tahu nih Bu, ketika orang tua kita sudah terbujur kaku di tengah rumah, misalnya mak kita sebelum meninggal dia sakit Bu, mungkin di saat itu kita akan berkata, ya Allah, hidupkan orang tuaku kembali ya Allah, biarlah cuma sebagai pajangan aja jadilah ya Allah. Begitu pedihnya kehilangan orang tua. Karena orang tua kita kalau sudah meninggal dunia nih Bu, surga kita udah pergi satu nih Bu. Berarti nggak ada lagi surga kita yang satu. Walaupun orang tua sudah uzur, udah sakit, tapi akal dan pikirannya selalu mendoakan anaknya. Ini ibu-ibu yang sudah berumur 60 tahun ini, udah berhenti ibu dari mendoakan anak ibu. Ibu masih mendoakan anak kan? Sampai sekarang ibu masih mendoakan anak kan? Ibu kalau udah mengangkat kedua tangannya sambil bercucuran air mata, ya Allah, sukseskan anakku ya Allah, sukseskan dia dengan anak-anaknya ya Allah. Ibu kalau udah mengangkat kedua tangannya sambil bercucuran air mata, diijabah cepat oleh Allah. Doanya terkabulkan, keramat di dunia, kutuknya kenyataan. Jangan coba durhaka, jangan kita durhaka, jangan gara-gara kita bentak orang tua kita habis seluruh amal kita Bu. Nggak ada amal kita lagi Bu. Mak kita nggak ngomel-ngomel. Orang tua ini Bu ya, selagi masih ada nyawa di kandung badan, dia memikirkan kita sampai anak kita pun dipikirkannya oleh orang tua kita. Ibu dengar nggak? Si nenek memikirkan cucunya, kakek mikirkan cucunya nih Bu. Ada yang nama anak batu lado. Lai tahu di Bu anak batu lado? Anak batu lado Bu. Manggiri aja taruhnya. Nah manggiri itu selalu mengadukan keluhan kepada mamanya atau bapaknya. Nanti engkau akan disiksa oleh Allah secara hatimu. Allah yang akan menyiksa. Kalau Allah yang akan menyiksa, jangan harap engkau mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak sanggup membahagiakan orang tua, setidaknya jangan engkau berikan beban kepada kedua orang tuamu. Udah cukup aja. Kita lihat, kita mungkin banyak Bu yang berhutang sama orang tua kita, tapi takkan pernah dapat kau bayarkan. Ada seorang ibu yang dijadikan pengasuh oleh anaknya. Pernah ibu mencalia? Ibu-ibu kok, nenek-nenek kok, cek kok. Ibu kenapa tidak pergi arisan? Ibu kenapa tidak pergi ke masjid? Mengasuh cucu Bu Ustazah. Saya marah Bu. Saya marah kalau ada nenek-nenek yang waktunya tersita dengan mengasuh cucu. Jangan engkau berikan dosa kepada anakmu dengan engkau susah payah mengasuh cucu. Memang saya berang, memang ambo marah kepada nenek-nenek yang jadi tukang kasuh cucu. Coba tunjuk tangan yang jadi tukang kasuh di sini. Alhamdulillah, lain tidak ada Bu. Alumba cucu lain. Nggak mau aku doh. Ini dalam mati saja mengecekkan. Yo den bana tu kini ko. Nah, jadi yang mengasuh cucu berdosa seorang anaknya. Kenapa kita diberikan kesusahan oleh anak kita? Mungkin kita pernah menyusahkan orang tua kita dulu. Jadi kita disusahan anak pula. Matilah. Rasailah Ken. Awak kalau menjadi orang tua awak pembantu Bu. Pembantu itu tahu Bu. Sebenarnya ini kata-katanya kata-kata diperhalus pembantu ya. Ndak pembantu dah Bu Ustazah, bantu-bantu awaknya. Alah sama saja tuh. Pembantu je bantu-bantu awak sama saja tuh. Iya Bu Ustazah, daripada orang lain dan mengasuh ranca ama awak neneknya. Kalau orang lain kau gaji, kalau neneknya ndak kau gaji dong. Kos pulang paisa makan 3 kali sehari Allah setau. Muliakan ibumu. Orang tua ini satu yang dia pengen Bu, bebas dari pekerjaan rumah. Betul tak Bu? Ibu alah panik keraja rumah.
Nah, iya awak sayang ke cucu Bu Ustazah, ndak ada orang nak sayang cucu, orang gila nak sayang cucu tu. Awak ikhlas Bu Ustazah, semuanya orang ikhlas sama cucu Bu. Tapi bisa ndak ibu bayangkan nenek ko lah panik menggendong anak ko. Lah paniknya mengasuh cucu, kalau ndak panik nenek menggendong anak pasti nenek beranak cik lai. Ambo dek panik menggendong anak ko Bu, makanya ambo ndak nama beranak adalah panik lo, so ingin istirahat. Sebenarnya dalam hidupku Bu, cie yang nenek-nenek harapkan. Apa yang nenek harapkan? Makan tasadio sekali. Kok piti tinggal gesek tinggal terima dari anak. Kalau pakaian tinggal di laundry, ibu tinggal berzikir aja di rumah lain. Jadi berdosa. Dengarkan baik-baik ya Bu ya. Jangan jadikan orang tua kita pembantu. Tak boleh jadian orang tua kita pembantu doh. Kalau cucu, amaknya bisa mengasuh, apaknya bisa mengasuh. Ndak namanya mengasuh, ijan gue anak. Itu aja jalan keluarnya. Apa Bu Ustazah? Amak anak kerajo. Oh gitu. Nah lah. Jadi amaknya kerajo, apake kerajo lo. Atu nyuruh amaknya ngasuh anaknya. Tetap padoso. Kan ada orang lain, suruh orang lain ngasuh. Ndak percaya? Udah, ini jalan keluarnya kalau ndak percaya. Kalau ndak percaya, carikan pembantu, makmu duduk di rumah untuk mengontrol pembantu. Itu jalan keluarnya. Duduk amak di kursi goreng, Caca lihat. Kau nyuci anak wak, kau nyagi racun cucu wak, Caca lihat. Ikut ndak doh. Amaknya karajo, apaknya karajo, amak menunggu cucu di rumah sambil mangakak yo, sambil mencuci kain pipis anak cucunya tadi. Atau menyapu-nyapu amak di rumah. Awak cuci piring aja sekalian. Beko pulang lah selesai di amak sadonyo. Awak bertanya, "Yusia nak tinggal Bu?" "Ya mak, selesai sadonyo de inyo." Ya Allah ya Roman, kualat atuh anak-anak. Mama cuci, memasak selesai dia mak. Ya Allah ya Roman, bekonya nyususana di anaknya beko tuh. Biarlah. Bertekek kobar. Apa Bu? Oh, karajo serang cucu lalu banyak lu alasan gue ya Allah. Karajo serang cucu lalu iya. Kalau ego sayang kepada ibumu, biarkan ibumu di rumahmu melihat mengontrol cucumu. Jangan suruh dia mencuci di rumah. Sempat ama awak tu mencuci di rumah tu anak lah kualat tu awak. Percayalah kamu. Lalai terangah tu. Jadi anak pembantu. Kau nak kata lo awak beranak, tak usah beranak lain. Silakan ibu. Apa Bu? Amaknya dek nyio, dek anaknya tu mengeluh. Pasti tu. Biarlah dan kasuh anak kau di ibu dan caliak kau. Kau awak mengeluh tu yo bagi cewek kamak kau. Dia tu lama ada panggilan karajo. Aku anak dan usia tinggal biarlah amak nak. Ndak baak do. Amak tinggal di rumah kita mencari cucu tapi carian pembantu. Tahu ibu ndak dosa yang paling besar? Kita, kotoran kita dibersihkan oleh ibunda kita. Lah ya Allah, kotoran anak emak awak aja membarasiani malah tak hati nurani itu. Makanya Allah berikan kesusahan di hati kuah. Kalau hati kulah susah Bu, di madu dua mengeluh, di madu dua mengeluh. Boleh tu saya taruh. Lah, dia terangah. Oke? Sebelum kita melanjutkan poin selanjutnya, adakah ibu yang bertanya? Silakan. Suruh orang tua, silakan Bu, ada yang bertanya? Tentang orang tua boleh bertanya? Silakan. Lain tak ada lain. Kau nampaknya makan hati nenek-nenek si kau nampak apa? Banyak nan makan hati nampak dia ambo. Soalnya lah mano-mano dah mereka saya. Awaslah beko dia tak mengasuh anaknya tu le doh. Matilah. Tahu tak terasa ibu tu kan? Tahu ibu pulang beko ibu antar cucu ibu dia tak mengasuh anak kau le doh. Pak kau itu mak dari pengajian nama kau baru bahasa ndak. Badoso kau. Model tu Bu. Jangan bukan tak boleh mengasuh cucu ya Bu ya. Saya punya cucu juga nih Bu. Saya punya cucu. Saya dan cucu di rumah saya. Alhamdulillah baru pulang dari bulan Ramadan. Saya tidak pernah mandikan cucu. Pengen ambo memandikan cucu Bu. Kadang-kadang ambo cilok saya dari kamarnya itu ambo mandian. Udah usah mama udah usah. Jadi saya nggak tahu cara memberikan makan cucu. Ambo nggak tahu lah Bu. Itu loh lah kelemahan ambo kebaranak ambo baalah caranya kolai.
Jadi memang betul-betul kalau masalah cucu Bu, saya sayang sama cucu. Mama kalau sayang sama cucu, setelah Fatimah mandi ciumlah, gendonglah. Ah, itu kata anak ambo tuh Bu. Yang mama memandiin Fatimah enggak usah. Belum pernah saya mencebokkan cucu saya. Bukan ambo ndak nyiu, ambo nyiu juga Bu. Pengen ambo malah. Tapi ndak boleh ada anak ambo doh. Mama sudah cukup membesarkan kami 5 orang. Nah, kalau mama sayang sama Ica, tolong biarkan saya mengurus anak saya. Kalau mama sayang kepada Fatimah, setelah mandi gendonglah, bawalah keluar, jamualah anak tuh. Dah itu aja. Nah, gitu ya Bu ya. Oke? Kita lanjutkan poin selanjutnya. Yang kedua, setelah kita menikah. Ibu menikah tahun berapa? Ibu ingat lagi? Orang tua, bapak memberikan ibu kepada suami. Saya nikahkan engkau dengan fulan bin fulan dengan uang mahar. Uang mahar ibu berapa? 5.000 rupiah. Kalau uang mahar ambo, seperangkat gaun tidur dibayar tunai. Masya Allah Bu. Ambo lah yang paling romantis uang mahar ambo Bu. Gaun tidur teran separan. Ajak kan? Ada loh kini uang mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sebenarnya enggak usah alat sholat itu dibayar tunai kayak gitu. Masuk seperangkat alat kayak terlakuan ke utang lo kan. Kecuali gitu, saya saya nikahi anak bapak dengan mobil Avanza DP sekian kredit. Nah, boleh. Kalau kentalakuang pasti tunai. Apalagi gaun tidur. Itu pun lah payah Pak Ustaz mendapatkan gaun tidur itu dulu. Jarang Bu pakai, enggak pernah Bu pakai gaun tidur. Dah. Setelah itu surga kita menjadi 2, yaitu surga kita suami kita Bu. Ini surga kita suami. Nanti Uun lah mulai memprotes. Maksudnya begini ya Bu ya. Ada juga suami nih yang zolim. Nanti kita buka tentang suami-suami yang zolim ya. Surga kita adalah suami kita Bu. Suami kita itu andaikan dibolehkan sujud manusia kepada manusia, maka diperintahkan seorang istri sujud kepada suami. Tapi tak boleh. Boleh saya minum bentar Bu? Ayo putih aja. Alhamdulillah, teh talu. Bismillahirrahmanirrahim. Teh talu sih kok ya Bu ya. Sampai di mana pengajian kita Bu tentang suami ya? Andaikan dibolehkan manusia sujud kepada manusia, maka diperintahkan manusia ini sujud kepada suami. Ini ada suatu amalan untuk suami memuliakan surga, memuliakan suami. Rasulullah SAW mengatakan, seorang istri yang memijit kaki suaminya ketika suaminya pulang dari kerja, dibangunkan istana emas di surga. Masya Allah. Ibu, lai pernah mengurui kaki suami ketika lalu? Lai pernah Bu? Lai, alhamdulillah. Dibangunkan istana emas di surga. Tapi tidak diminta. Kalau diminta, tolong urik kaki muda cie yang adi uriknya juga Bu, tapi urik salido. Garaman lah mereka. Lai diurik juga mereka, dibangunkan juga istana, tetapi dari perak. Muliakan suamimu, pijit kaki suamimu sampai tertidur lelap. Pengajianku banyak disukoi di apa-apa kau Bu. Datunya lah batangka di binio. Nyoceknya ambo, ustazah, ndak namuahnya mau urui kaki ambo ada ustazah. Masuk neraka mungkin tuh ustazah. Gitu kan? Jadi memuliakan suami. Muliakan surgamu, suami itu adalah surgamu. Kenapa suami-suami sekarang banyak suami-suami kini yang main chatting-chatting jumpa padusi lain karena di rumahnya lah mode neraka. Batu, mungko binilah banyak nan masam ke suami. Ibu mungko cerah aja ke suami Bu ya. Cerah aja mungko ibu ke suami itulah senang hatinya, Masya Allah luar biasa. Suami datang disambut gembira, di bibir tersenyum, di hati bahagia. Senyum jo ibu menyambut suami, gadang hatinya. Nanti ibu pulang di rumah, kalau pulang
laki ibu masing-masing senyum taruh. Ndak lama bini dan kolero kata laki itu kan. Selama kau ndak pernah senyum. Nah, jadi dalam rumah tangga seperti itu. Bu. Oh, kalau ndak biasa tuh curiga aku senyum-senyum ndak habis bini. Masya Allah. Jadi ibu kurang biasa lah senyum kayak gitu tuh. Paling ibu bukaan pintu sudah tutup lalu oleh bagaluang gitu. Ada maunya mungkin kau kecil suami biajo lah yang pokoknya wak senyum. Senyum. Tapi kenapa ada si istri yang sering galau di rumah? Ini lagi nih. Ada istri yang payah senyum di rumah. Makanya diadon wirid arisan biar ibu bisa senyum, biar ibu bisa galak-galak di situ. Sudahlah pengajian bila Israel datang memanggil, jasad terbujur. Di rumah sudah bercakap lagi laki kok. Tipu pengajian bakulah bila Israel. Tipu di rumah ibu lama deko salah mati salah kayak ibu kan koleko. Nah, jadi kenapa banyak istri yang galau di rumah, yang jarang senyum, yang membuduk-buduk juga semakin lama semakin gadang badannya. Ini orang yang pembuduk juga semakin gadang badannya, Bu. Di jalan nasi ibu-ibu. Apa, Bu? Lah, jadi ibu-ibu tak ada, biajalah. Awak kalau acuk membuduk di rumah mengambang-ngambang badan. Mengambang badan. Saya sebagai pengadilan cinta di Kecamatan Mandau. Pengadilan cinta, Bu. Saya tidak mau menyalahkan laki-laki sepenuhnya dan tidak mau menyalahkan perempuan sepenuhnya. Kenapa perempuan banyak yang galau? Karena perempuan ini banyak pikirannya, Bu. Kerja perempuan ini 24 jam sehari semalam. Laijo ada jam 28 jam, padusi karajo 28 jam. Batu ada, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh datang ke, Bu. Ibu-ibu lah berpikir, anak kadi sambah gini yo. Yang kadi duluan karajo yo, mencuci yolo, membersihkan rumah yolo, cuci piring yolo, mantan anak sekolah yolo. Apalagi suami minta tambah lo nyo pagi kan? Kan adalah penyakit itu, Bu. Kan penyakit seperti itu ya, Bu ya. Nyo minta tambah lo nyo pagi-pagi. Itu penyakitnya telah. Jadi istri ini bukanlah robotmu. Saya katakan kepada para suami yang di luar sana, istri ini bukan pembantumu tetapi pendamping dirimu. Kalau ingin istri bahagia, kalau ingin istri santun kepada kita, sejauh manakah kita memuliakan istri? Tolong ke istri jamuan kain gay, muta kain gay, atau giling lado. Tolong bini tu. Kenapa? Karena biniku nyolah lelah. Cuy cari wajah-wajah kelelahan nampak dambo sipuko. Wajah-wajah ingin istirahat itulah banyak nama unjua duduk nampak dambo. Dan mau unjua pula terlalu panik di rumah tu. Berjalan bolak-balik gitu kan. Habis waktu, Bu? Abu? Oh, mengaji baru. Lah. Tunggu dulu azan orang mungkin tak? Nah, istri yang soleha itu yang bagaimana, yang apabila engkau pandang menyenangkan hatimu. Ada suami yang tak senang di rumah, Bu. Dia teh abu saja di rumah, Bu. Geresah tipu di kadai itu sebentar kan? Karena apa? Karena di rumah tidak menyenangkan. Kemudian apabila suamimu menginginkan engkau, sekalipun kamu berada di atas punggung onta, wajib bagi engkau melayani suamimu. Ikut pilih ke suami. Bah suami tidak kau berselingkuh. Panik ke panik, sakit ke sakit gitu aja kan? Jadi ibu-ibu kok senangkan suami, muliakan suamiku. Ibu aja panik di belakang kau nampak dambo kan? Wajah-wajah panik, wajah-wajah lutut sakit ke sadonyo. Kamu apa, Bu? Di rumah tu cik, Bu. Cikgu pelajaran kau. Masya Allah ibu, aku ibu tambah pengajian tu. Aku suami tu bosan kaki tau oleh tahu ibu karena bini tu di rumah baun lado, baun bawang, baun ikan teri, apa lainnya makan jari yang 20. Ini surang sama makan jari yang pangkatok patai lo.
Coba ibu-ibu ya, ibu-ibu di sini. Ibu tolong jam 10 malam itu berdandan ibu. Apalagi di usia ibu yang udah 45 tahun ini, saingan kita banyak di luar bu. Saingan kita banyak di luar. Jadi ibu jam 10 malam tolong berdandan. Berdandan, pakai lipstik ibu. Iku indah pakai kondangan ibu pakai lipstik. Dapat laki ibu baun bada, baun bawang. Badandan ibu malam-malam tuh cuci badan tuh malam kalau lo iku asin pagi, asin juga lo malam. Percayalah ibu. Nah, berdandan pakai parfum malam-malam tuh. Semakin laki ibu bertanya, "Kemana kalau bini dan malam?" Lah, semakin menjadi kan. Lah, jadi itu resep rumah tangga memuliakan suami berdandan malam. Pakai parfum malam. Iku parfum di Bali ampe. Itu sadonya bermerek parfum tuh. Lipstik dapat suami tidak pernah dipakai doh. Jadi ibu-ibu kalau berdandan untuk suami dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu tolonglah mandi agak 2 kali sehari. Iko kadang-kadang bu ya, maaf ya bu ya. Dan mandi yang tak jadi yang mau mengaji kodoh. Amu aja nih bu namanya tuh. Nah, saya punya tetangga di apa bu, di Kawista bu, namanya Bu Tin. Bu Tin bu taruh mandi jam 10 malam. Bah kok mandi Bu Tin jam 10 malam? Iyo bu ustazah awak kalau ju suami. Jadi tak itu nyu taruh jam 10 malam nyu mandi taruh. Ambo cubola aja itu bu. Ambo bayi lo mandi jam 10 tahu-tahu besoknya sakit ambo matilah. Jadi kalau ibu udah usah lo mandi jam 10 malam. Nah, bahaya bu. Jadi amboku bisa diajak bu. Nampak orang mandi jam 11 malam, boleh mandi jam 11. Nampak orang mandi jam 2, nah boleh mandi jam 2 malam. Nah gitu ya bu ya. Nah jadi ibu-ibu membahagiakan suami, bahagiakanlah istri, bahagiakan suami, maka terjadilah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah laki-laki pun boleh itu pula. Jangan dijadikan istriku robot di rumah. Jangan dijadikan istriku pembantu. Tolong bini itu mencuci di rumah. Tolong bini itu memasak bagai. Kapan perlu agih waktu seminggu itu 2 hari untuk istri menjadi ratu di rumah. Kician ke bini itu. Ya yang kau dalam 2 hari kau jangan kerajo-kerajo nak. Ada servis makan kau ya, Masya Allah. 2 hari atau sehari saja bu. Jadikan kita nih ratu. Mbak Bu, tidak ada yang boleh tuduh. Kenapa tidak ada? Karena suami-suami itu tidak payah arisan. Kalau payah suami ibu arisan ambok poles, insya Allah ibu 2 hari menjadi ratu. Percayalah. Baiklah ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, hari ini pengajian kita karena waktu asar sudah masuk, terlebih dan terkurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa memuliakan kedua surga kita. Apa surga kita? Ibu kita dan suami kita. Fastabiqul khairat, banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.